Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang baru menurut saya, atau ada hal yang berbeda dari vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 ini. Yang pertama itu memang penuh tanda tanya, penuh keraguan-raguan. Bahkan yang saya sebut baru itu bukan hanya tempat, tapi ada dua kata kunci. Ada dua kata kunci yang memberi garansi kita untuk mau divaksin. Yang kedua mungkin juga karena jabatan. Maksud saya yang pertama itu adalah dua kata kunci yang menjamin itu adalah aman dan halal. Aman itu berkaitan dengan soal penerimaan tubuh kita, efek dan lain-lain. Kemudian kehalalan ini sesuai dengan keyakinan kita bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh harus halal. Jadi seingat saya hanya dua kata kunci itu yang bergema di mata dan di telinga kita. Tapi hari ini jadi 4 kata kuncinya: aman, halal, bermutu, dan berkhasiat. Pertanyaannya, saya duduk tadi, berarti yang pertama ini tidak bermutu dan tidak berkhasiat. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Nakes menjelaskan itu, Pak Kadis? Yang seperti ini mudah diupload, mudah dianalisis, lalu dibikinkan tayangan, lalu disajikan ke publik sebagai sesuatu yang bahaya ini. Nah ini yang saya ingin sampaikan di awal ini, dan terus terang saya menjadi bagian dari yang mempertanyakan itu. Berarti yang pertama tidak aman, tidak bermutu, dan tidak halal. Itu kalau pikirannya tidak panjang. Tapi kalau kita pikirannya lebih cerdas, lebih panjang, mengapa hanya aman dan halal? Karena itu memang standar minimal. Rupanya apa yang kami alami di tahap pertama dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari ini, dan seluruh tahap 1, Pak Kadis dan seluruh jajaran Nakes, ternyata membuktikan bahwa vaksinasi ini bermutu dan berkhasiat. Buktinya tidak ada yang merasakan keluhan, dan kata kunci ini tepat. Dan memang tidak mungkin di tahap 1 sudah tertulis berkhasiat padahal belum ada bukti. Makanya memang cocok menurut saya. Terima kasih kepada ini dari Dinas Kesehatan dari nasional ya. Ini terima kasih. Hanya Gorontalo Utara Pak. Ya. Gorontalo saja yang bikin. Hanya Gorontalo Utara yang bikin bermutu dan berkhasiat. Tapi mudah-mudahan seluruh Indonesia bermutu dan berkhasiat. Amin. Amin. Ini saya mengucapkan terima kasih atas inovasi ini. Ini penting. Tapi penjelasannya harus seperti itu Pak Kadis. Kalau tidak berarti yang pertama tidak bermutu dan berkhasiat. Justru yang pertama aman, halal, lalu berefek. Maka itulah kemudian menjadi bermutu dan berkhasiat. Mudah-mudahan ini ada isu, memang ada perbedaan vaksin, vaksin antara tahap 1 tahap 2. Itu ada isu yang mulai berkembang. Tapi setelah kami melakukan pengecekan, ternyata mungkin yang berbeda itu adalah jumlah ininya ya, dalam satu ampulnya itu yang berbeda, bukan berbeda jenisnya, bahwa yang pertama itu hanya vitamin, sekarang baru virus, betul. Tidak seperti itu. Ini memang kecepatan media sosial untuk menampilkan ini sangat luar biasa. Karena itu memang check and recheck sangat penting untuk kita selalu lakukan untuk menghadapi isu-isu yang macam-macam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami terus memantau melalui Dinas Kesehatan terhadap penerima vaksin di tahap 1, para nakes umumnya. Dan sekarang kami berharap
dengan memberikan pelayanan vaksin ini pada pelayan publik, kita harapkan ini juga memberi dampak yang luar biasa, karena para pelayan publik ini yang selalu berhadapan dengan kerumunan, berhadapan dengan orang-orang, berinteraksi dengan orang banyak. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintah ini sudah sangat tepat, yaitu dimulai dari pelaksana atau para nakes, kemudian para pejabat publik, lalu pelayan publik. Kami berharap kita semua melihat vaksin ini sebagai satu ikhtiar, tapi bukan sebagai satu-satunya garansi bahwa COVID ini akan hilang begitu saja. Tentu sebagaimana dijelaskan oleh Pak Kadis, kita masih ada di angka 334, walaupun dalam masa penyembuhan sekarang ada kurang lebih 24 orang, kemudian meninggal 5 orang, tetapi tentu hal ini akan tetap kita waspadai. Memang kalau kita jalan, termasuk Pak Kapolres, mungkin kita lihat di kampung-kampung, itu memang kondisi publik atau psikologi publik terhadap corona ini sudah berubah luar biasa. Dulu ketakutannya luar biasa, tetapi sekarang seperti sudah dianggap tidak ada. Makanya kami sampai tadi malam pun pada saat mengunjungi tempat bulu tangkis masih sempat pakai masker. Nanti diingatkan, Pak, kalau pakai masker di sementara main bisa bahaya, karena memang kita yang harus memberi contoh. Karena itu kami memberikan terima kasih kepada kerjasama Forkopimda Gorontalo Utara. Kami setuju mungkin hari ini di Polres, mungkin besoknya tinggal aja Pak Dandi sama Pak Kajari mungkin itu tempat selanjutnya untuk memberikan pelayanan kepada pelayan publik. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada para nakes Gorontalo Utara yang terus bekerja memberikan pelayanan yang terbaik. Ini dibuktikan bukan hanya, saya kira Pak Kadis bukan hanya capaian pelaksanaannya, realisasinya lebih dari 90%, tetapi juga selama ini kami tidak mendengarkan keluhan-keluhan yang berarti dari tahap 1. Itu artinya kepala dinas, kepala puskes, dan seluruh jajaran di dinas dan puskesmas bekerja dengan maksimal. Ini yang kita terus harapkan, dan dengan kerjasama yang baik, koordinasi yang baik yang sudah terbentuk selama ini, kita pertahankan untuk melihat musuh yang tidak terlindungi, yang tidak terlihat ini. Dan kalaupun pada tahap selanjutnya akan ada penyempurnaan, baik seperti kata-kata ini atau hal-hal lain, penyempurnaan itu penting Bapak Ibu, perbaikan itu penting dari setiap tahap ke tahapan. Kami minta Pak Kadis untuk evaluasi terus, sehingga tahap demi tahap ini akan kita sempurnakan. Itu wajar, jangankan manusia, Tuhan saja dalam proses penciptaan seperti itu. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan. Demikian sambil mohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kick off vaksinasi untuk pelayan publik tahap 1 kami nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.